Tapi juga kan kita dituntut ya untuk bisa bikin video belajar, walaupun yang mungkin dipaksa jadi YouTuber dadakan gitu kan ya. Gitu kan. Dicoba dipaksa kita menjadi YouTuber dadakan gitu ya, dengan ya fasilitas seadanya begitu kan ya. Kalau YouTuber kan memang sudah prepare untuk itu gitu ya. Karena dulu ketika saya sabuk 1, sabuk 2, sabuk 3, sabuk 4, sabuk 5. Tangan buat kita semuanya. Bisa mengeksplor, bisa ada nilai-nilai tertentu yang mungkin yang mau dimasukkan ke dalam poin di LMS itu, akhirnya kita menggunakan LMS. Lalu video pembelajaran ya. Di zaman kita belajar siswa gitu ya. Jadi mereka termasuk juga pengerjaan tugasnya gitu ya, materi pembelajarannya gitu ya. Dan itu sudah menggunakan server lokal gitu. Jadi kita sudah punya sendiri LMS di lembaga kami gitu ya. Padahal sebelumnya kita menggunakan GCR ya. GCR itu kan servernya lebih besar ya. Yang bisa menarik buat anak-anak. Apalagi mereka dituntut untuk selalu open kamera gitu kan, open kamera. Ketika tidak open kamera bisa jadi ya mereka cuma mendengarkan aja sambil tidur gitu kan ya, gitu ya. Maka ketika saya pernah tuh waktu saya itu wali kelas gitu ya, karena wali kelas itu lebih berat lagi tuh. Wali kelas itu kayak siswa, setiap Zoom meeting kita ada di situ bu, gitu wajib ada di situ untuk ngecek kan. Nanti ditelepon tuh nanti ditanya sama Wakapur gitu kan. Berapa orang Ustadz ini yang tidak masuk hari ini gitu kan. Kalau kita nggak ada di situ kan, nah, jadi semuanya pernah pada saat waktu itu mereka masih close kameranya gitu kan, ditutup kameranya. Lalu open kamera, wah karena memang jadi rumah gitu kan ya, ada yang baru ada yang masih belum mandi gitu kan ya, ada yang mana pakai bajunya juga ada kaos gitu, padahal kita sudah ada ketentuannya gitu. Makanya itu selalu, makanya gunanya wali kelas seperti di situ begitu. Jadi wali kelas ada di situ, kalau ada siswa yang next stepnya adalah apa? Kita mengeksplor gitu ya. Kita pura-pura aja, sok tahu aja begitu kan ya. Wah, dikulik semuanya begitu kan. Dan nanti kita menjadi tahu ya. Nah, kolaborasi antar guru dapat meningkatkan pemahaman keterampilan. Nah, ini ya kolaborasi ya. Kolaborasi itu kadang kan kita pokoknya saya kalau sebagian mungkin Bapak Ibu kita mendengar adanya generasi milenial, itu zilenial apa gitu ya. Ada lagi satu lagi Bu, kalau apa di atasnya lagi. Apa Bu kira-kira? Apa generasi apa Bapak Ibu? Di atasnya milenial. Z. Z. Itu kolonial Bu. Baby boomers. Kolonial ya kalau bahasa Inggris. Nah, kalau kita tidak siap membuka diri gitu ya, atau kita membuat soal, kalau kita tidak membuat soal bersama itu menjadi membuka wawasan kita gitu ya. Mungkin kita sudah sering bikin soal gitu kan ya. Bikin soal, mungkin soalnya itu aja, yang soal yang tadi dijawab menjadi soal jadi jawaban gitu kan yang begitu. Tapi kalau kita kolaborasi, oh ternyata ada sudut pandang lain ya, ada model soal atau ada model pertanyaan yang lebih menarik begitu kan ya. Lalu berbagi materi dan sumber belajar gitu ya. Artinya referensi, mungkin kita jarang-jarang beli buku gitu, ada teman kita nih bukunya banyak gitu ya, pinjem dong boleh gitu kan. Nah itu adalah berbagi materi gitu ya, atau sumber belajar gitu ya. Nah satu hal yang menarik itu adalah observasi mengajar antar guru. Ada Ibu supervisi mengajar Ibu ya? Ada. Ada ya. Berapa kali Ibu dalam satu semester? Sekali. Sekali Ibu, oh, luar biasa. Saya Bu, di sekolah saya itu setiap bulan. Setiap bulan Pak. Bisa mengeksplor, bisa ada nilai-nilai tertentu yang mungkin yang mau dimasukkan ke dalam poin di LMS itu, akhirnya kita menggunakan LMS. Lalu video pembelajaran ya. Di zaman kita ada orang Riau nggak? Orang Riau, Dumai. Ternyata kertas yang kita pakai itu Bapak Ibu dari daerah situ. Siang menjelang sore Bapak Ibu. Siang menjelang sore. Ini yang dikhawatirin Pak Diri ini jam-jam rawan. Karena memang jam siang ini udah mulai redup ya Bu. Itu perkenalan dulu ya. Sama profesi saya juga guru Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Dede bilang Pak Dede itu
ngajar dari tahun 2000. Iya. Jadi Bapak Ibu, saya dulu sebelum berkecimpung dalam dunia pendidikan